Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, baginya dia mustahil, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, biarlah kiranya Tuhan yang terus mengangkat dan mengangkat kita sampai kepada kemuliaan-Nya. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang kelima ayat 4. Kalau sudah ketemu katakan haleluya. Haleluya. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Setelah orang baik, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saya akan baca sekali lagi. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Yang menjadi tema pemberitaan firman Tuhan saat malam hari ini, tolak lebih dalam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau seseorang menjalin hubungan dengan seseorang, seorang pria menjalin hubungan dengan seorang putri, perempuan, maka kedua pasangan ini harus berani mengambil langkah lebih lagi. Pacaran, mereka harus berani mengambil satu keputusan untuk lebih lagi. Artinya bukan hanya sekedar berteman, bukan hanya sekedar pacaran menghabiskan waktu, tetapi harus masuk ke dalam yang namanya pernikahan. Jadi bagi anak-anak kami, muda-mudi, kalau engkau menjalin hubungan sekarang ini dan sudah lama, sudah bertahun-tahun, tetapi pacarmu tidak pernah mengungkapkan, tidak pernah mengatakan, mari kita lanjutkan hubungan ini ke pernikahan. Ya, sudah sekian lama tetapi tidak ada kesepakatan untuk masuk ke dalam pernikahan, lebih baik tinggalkan pacarmu tersebut. Ya, harus berani melangkah lebih lagi. Dan juga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau seseorang misalnya mau mencari pekerjaan, lalu dia mendapatkan pekerjaan tersebut, tentunya berbeda orang yang tadinya tidak punya pekerjaan, lalu dia bekerja. Tentunya berbeda Bapak Ibu, ya. Maka orang yang tadinya tidak bekerja, lalu dia mendapat pekerjaan, dia bekerja, berarti juga dia harus berani ngambil keputusan lebih lagi dibandingkan dengan ketika dia tidak bekerja. Kalau dia tidak bekerja Bapak Ibu, mungkin dia bangun katakanlah jam 10 pagi, tidak jadi masalah. Ya, dia tidak bekerja, lalu tidurnya itu jam 2 tengah malam, ya, sampai subuh, itu mungkin tidak jadi persoalan. Tetapi jangan coba-coba begitu dia dapat pekerjaan, lalu dia masih seperti ketika dia belum bekerja, tidurnya tengah malam bahkan sampai subuh, ya, bangunnya juga sampai jam 10, padahal sudah masuk bekerja. Dia harus berani ngambil keputusan untuk meninggalkan itu dan masuk kepada langkah berikutnya. Demikian juga seorang yang masih dalam dunia pendidikan. Ketika dia SD, naik ke jenjang berikutnya SMP, maka Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia pun harus berani ngambil keputusan. Keputusannya apa? Ketika SD mungkin dia bisa lebih banyak waktunya bermain,
Tetapi begitu dia menginjakan kakinya di SMP, tentunya sudah ada perbedaan. Dia nggak boleh lagi bermalas-malas, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Artinya dari cerita, dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, ada pengalaman-pengalaman yang berbeda. Pengalaman ketika dia berpacaran dengan mengambil keputusan untuk masuk dalam pernikahan, ada pengalaman yang berbeda yang akan dia alami. Demikian juga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang yang tadinya tidak bekerja lalu masuk dalam pekerjaan, ada pengalaman yang baru yang akan diperhadapkan kepada dia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan ini juga ada satu pengalaman yang mau Yesus sampaikan kepada para murid-murid. Ada satu pelajaran yang demikian berharga, pelajaran yang begitu luar biasa yang mau disampaikan oleh Yesus kepada para murid-murid ini, puji Tuhan. Dan pengalaman yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-murid ini tentunya pengalaman yang berbeda dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dan memang seyogianya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjalanan kita, pengalaman kita berjalin hubungan dengan Tuhan harusnya menjadi pengalaman yang senantiasa baru di dalam kehidupan kita. Tuhan mau, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mau masuk lebih dalam lagi, puji Tuhan. Tuhan inginkan para murid-murid ini bertolak ke yang lebih dalam lagi. Padahal secara logika Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, para murid-murid ini baru saja mengitari yang namanya lagi berupaya, berusaha penjala ikan, mencari ikan. Tidak mungkin Bapak Ibu mencari ikan, mereka hanya mencari ikan, menebarkan jalannya hanya semampu daripada jala tersebut, ditebarkan ke kanan, ditebarkan ke depan, ditebarkan ke kiri, lalu mereka pulang. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada jarak maksimal yang sudah mereka tentukan, yang sudah mereka tahu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada pengalaman sesungguhnya di dalam diri mereka. Tetapi ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, Yesus mau membawa murid-murid ini kepada satu pengalaman yang baru. Dengan cara apa? Dengan cara Yesus mengajak mereka masuk lebih dalam lagi, puji Tuhan. Bertolak lebih dalam lagi, puji Tuhan. Sebenarnya tidak masuk akal Bapak Ibu, kenapa Yesus menyampaikan kepada murid-murid itu mereka harus bertolak ke yang lebih dalam lagi. Ada beberapa hal yang harus kita pelajari dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tempat yang dalam, suatu situasi yang sudah barang tentu banyak tantangan, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bertolak ke tempat yang lebih dalam sudah barang tentu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tantangannya itu maka semakin banyak, maka semakin besar. Bahkan kalau boleh saya katakan di laut mungkin juga gelombangnya akan semakin besar, puji Tuhan. Tetapi justru Yesus sedang membawa murid-murid ini kepada satu pengalaman yang baru. Yesus mengajak, Yesus memerintahkan kepada murid-murid supaya mereka masuk lebih dalam lagi. Artinya murid-murid sedang dilatih. Yesus mau melatih para murid-murid untuk masuk kepada tantangan yang lebih besar lagi, puji Tuhan. Haleluya. Jujur Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita gagal, seringkali kita tidak mau terhadap yang namanya tantangan yang lebih besar. Bahkan seringkali Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau boleh perjalanan hidup kita ini mulus-mulus saja, puji Tuhan. Itu kan? Mulus pas sudah. Ya kotai lancar sudah, lancar mau sekolahnya, lancar dapur. Sudah mulus. Mula-mula perbuduan orang tantangan. Dan ingat baik-baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kegagalan banyak manusia
Bukan karena dia bodoh, ya. Bukan karena dia tidak punya skill dan lain sebagainya. Bukan karena dia tidak punya pengetahuan, tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebanyakan orang gagal oleh karena dia tidak siap kepada persoalan, kepada tantangan yang mau dia perhadapkan. Puji Tuhan. Orang yang menjalin hubungan, katakanlah pacaran. Mengapa banyak orang putus di tengah jalan, padahal sudah lama mereka menjalin hubungan? Karena mereka tidak siap untuk membentuk, untuk menghadapi tantangan yang baru. Sehingga banyak orang yang menghindar, Bapak Ibu. Nah, kita juga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak sekali kita menghindar dari yang namanya tantangan. Ketika Yusuf disingkirkan oleh saudara-saudaranya secara halus, tantangan dari keluarganya, dari saudara-saudaranya, lalu dia dimasukkan ke sumur, lalu dia dijual. Itu tantangan semua, Bapak Ibu. Lalu sampai kepada rumah Potifar. Di sana pun Bapak Ibu dia pun dapat tantangan. Tantangannya itu bukan hanya biasa-biasa dan luar biasa sesungguhnya tantangan. Tetapi lihat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Yusuf mau menghadapi tantangan tersebut, tantangan itulah yang menghantarkan dia, tantangan itu yang membawa dia kepada puncak keberhasilan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Justru tantangan itu yang menghantarkan dia ke puncak keberhasilannya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya kan? Dimasukkan ke sumur, lalu ada penjual. Mungkin abang-abangnya ini, saudara-saudaranya ini sudah menganggap bahwa dia sudah selesai. Tetapi lihat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, justru tantangan yang diperhadapkan kepada Yusuf itulah yang membawa dia semakin naik dan semakin naik. Ada pengalaman yang baru dan baru yang senantiasa dimiliki oleh Yusuf tersebut. Dan ketika dia mau menghadapi tantangan tersebut, justru itulah yang membawa dia ke level yang berikutnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita belajar dari seorang peselancar, saya bukan peselancar, ya. Kalau kita belajar dari seorang peselancar, Bapak Ibu, peselancar tidak akan mau itu Bapak Ibu kalau dia mau berselancar tetapi tidak ada ombak. Kalau hanya riak-riak Bapak Ibu dia nggak mau, apalagi nggak ada riaknya, nggak ada apalagi ombaknya, dia nggak mau Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka yang menggeluti yang namanya peselancar, ya, mereka akan lihat di negara mana ini yang besar ombaknya. Ada tadi saya baca di internet, di daerah Brasil sana katanya besar sekali ombaknya, tetapi justru Bapak Ibu ombak yang demikian besar itu mereka permainkan. Justru ombak yang besar itu yang membawa mereka. Haleluya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau mereka melihat ini, aduh besar sekali ombaknya ini, maka Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak akan pernah menikmati yang namanya bagaimana enaknya berselancar tersebut. Puji Tuhan. Dan justru Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ombak yang semakin besar, ombak yang semakin ganas itulah yang mereka cari-cari. Haleluya. Justru itu mereka cari-cari Bapak Ibu, tidak hindari. Mereka misalnya ada tahu di suatu negara ombaknya sangat besar dan mereka belum pernah ke sana, mereka akan coba. Mereka tidak menghindari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tidak Bapak Ibu. Karena apa? Karena justru ombak itu itulah yang membawa mereka semakin menikmati, menaklukkan ombak yang sangat luar biasa. Itu sebabnya jangan pernah kalah dengan persoalan. Puji Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah kalah dengan yang namanya tantangan-tantangan kehidupan. Yesus mau membawa para murid-murid ini
kepada satu pengalaman yang baru, yaitu pengalaman mengenai tantangan yang belum mungkin pernah mereka alami. Luar biasa Bapak Ibu ya. Justru Yesus menyuruh mereka bertolak ke yang lebih dalam lagi. Apakah Yesus tidak mampu melakukan mukjizat di pinggir itu? Mampu Bapak Ibu. Ya, Yesus mampu melakukan mukjizat di situ. Jangankan di tempat yang dangkal, di tempat yang dalam pun, yang banyak tantangan tersebut, Yesus mampu melakukan perkara-perkara ajaib. Puji Tuhan. Yesus mampu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Yesus tidak berkata, ya sudah terbangkan lagi jalanmu. Memang kalian sudah berkeliling, sudah semalaman, sudah lelah, sudah letih, lesu, dan berbeban berat. Ya udah maklumlah. Harusnya kan Yesus kan berkata begitu. Kalian sudah capek memang satu malaman. Ya sudah, saya maklumi ya. Oleh karena itu tebarkanlah jalanmu di sini saja, di pinggir ini. Justru Yesus berkata, tebarkanlah jalanmu ke tempat yang lebih dalam. Apakah para murid-murid tahu di mana tempat yang paling dalam? Halo? Pasti tahu saudara, itu sudah pekerjaan. Amang Kampunano, alang seorang polisi di mana nih foto di dia akta sarang-sarang di Paracang. Ya, sudah tahu polisi di mana tahu para penjahat berada. Kenapa? Karena itu pekerjaannya. Jadi kalau pekerjaan kita, Bapak Ibu Saudara kita yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita sudah tahu Bapak Ibu. Nah demikian juga para murid-murid ini, mereka tahu di mana tempat yang paling dalam. Walaupun Yesus tidak mengatakan kira-kira 5 km dari sini kalian harus ke sana untuk menebarkan jalan. Tetapi Yesus hanya mengatakan, tebarkan jalanmu, pergilah ke tempat, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Mereka sudah tahu itu Bapak Ibu. Hal yang pertama Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus mau murid-murid ini masuk kepada persoalan atau tantangan yang lebih besar. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betul bahwa kita harus menghilangkan persoalan, puji Tuhan. Tetapi bukan berarti Bapak Ibu kita tidak harus menghadapi persoalan itu. Mengerti maksud saya? Persoalan apapun yang datang dalam hidupmu Bapak Ibu, jangan lari dari persoalan. Itu sebabnya kan ada orang katakan, jangan lari persoalan, hadapi persoalan itu. Persoalan seberat apapun, hadapi. Karena apa? Karena seperti pengalaman daripada murid-murid, itulah justru yang mengangkat mereka untuk lebih tinggi lagi. Puji Tuhan. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa Yesus menyuruh mereka bertolak ke yang lebih dalam lagi? Yang kedua, suatu kesempatan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Puji Tuhan. Haleluya. Ini rahasianya Bapak Ibu. Ini yang tidak dimengerti, yang tidak diketahui oleh para murid-murid. Mengapa Yesus menyuruh mereka bertolak ke tempat yang lebih dalam. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus mau murid-murid ini mendapatkan hasil yang lebih besar. Puji Tuhan. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Ya, itu terjadi Bapak Ibu. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, dan setelah mereka melakukannya, artinya setelah mereka masuk ke tempat yang lebih dalam tadi, lalu mereka tebarkan jalannya, justru disitulah mereka dapatkan yang lebih besar lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita masuk lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi, maka disitulah Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mendapatkan hasil yang maksimal, kita mendapatkan hasil yang lebih besar lagi dari apa yang sudah kita dapatkan. Puji Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau ada satu keterampilanmu, jangan puas, jangan berhenti sampai di situ. Ya, kalau ada keterampilanmu jangan berhenti sampai di situ. Pikirkan apa lagi yang mau saya lakukan. Para ibu-ibu yang membuka dagangan, ya, jangan puas sampai di situ. Ya, jangan puas sampai di situ Bapak Ibu. Pikirkan lagi apa yang mau saya tambahkan.
Mungkin dalam daganganmu itu tidak ada, terbersit dalam pikiranmu, padahal uangmu pun belum ada sesungguhnya. Tetapi ketika engkau berpikir seperti itu, apa yang mau saya tambahkan lagi? Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kita mau membangunkan, kita mau membangun, ada hasil yang lebih besar lagi yang sedang menunggu kita ketika kita masuk lebih dalam lagi, puji Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya perjalanan dalam kehidupan kita ini kan bukan hanya biasa, bukan biasa-biasa saja Bapak Ibu. Ya, coba hitung-hitung kembali, cross check kembali ke belakang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adakah pengalaman-pengalaman yang baru di dalam hidupmu? Jangan puas Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjalanan kerohanian kita hanya biasa-biasa saja. Engkau boleh jadi jemaat di tempat ini, tetapi jangan menjadi jemaat yang biasa-biasa saja, puji Tuhan. Pikirkan Bapak Ibu, apa yang mau saya buat di gereja ini. Jangan puas saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya udahlah, yang penting saya datang. Daripada gak datang seperti orang lain, jangan Bapak Ibu. Ketika engkau sudah bisa hadir di tempat ini, pikirkan lagi, Tuhan apa yang mau saya lakukan? Saya sudah ada di tengah-tengah bait-Mu, saya sudah datang ke gereja. Jangan puas sampai di situ, puji Tuhan. Bapak Ibu, senang saya ada bapak-bapak kita yang luar biasa, ya. Begitu bergabung, datang ke gereja, langsung aktif di kor gabungan. Itu luar biasa Bapak Ibu. Dia tidak mau hanya sekedar datang, tetapi dia mau terlibat, puji Tuhan. Ada sesuatu, dia mau ada sesuatu yang mau dia buat. Perbuatan itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan kita berpikir ketika kita mau berbuat yang namanya perbuatan ya arahnya ke uang, jangan Bapak Ibu. Banyak hal yang bisa kita lakukan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Suatu kesempatan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Terlalu banyak Pak Saudaraku firman Tuhan yang bisa kita jadikan referensi bagaimana ketika kita melakukan firman Tuhan itu ya ada pelipat gandaan terjadi di dalam kehidupan kita, ada pelipat gandaan terjadi ketika kita melakukan itu, puji Tuhan. Ketika engkau melakukan perbuatan baik kepada siapapun Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka perbuatan baik yang engkau kerjakan itu pun akan terjadi pelipat gandaan di dalam hidupmu, puji Tuhan. Hanya persoalannya apakah Bapak Ibu berani? Ya kan? Lihat Bapak Ibu, seorang pengusaha itu yang diceritakan di dalam Alkitab, dia berpergian ke luar kota, lalu diberikan kepada orang lain talenta. Ada yang 1, ada yang 5, ada yang 2 dan lain sebagainya. Dari cerita itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hanya mereka yang mau menghadapi tantangan yang baru menerima pelipat gandaan, puji Tuhan. Yang 1 karena dia tidak mau, dia berpikir pelit mon boson la oleh sere dia habis oni burju jauh bangudaun sudaun na di mana ai bolit mon enggak dikembangkan, hanya tidak terjadi pelipat gandaan. Nah ini yang sedang diberikan oleh Yesus kepada para murid-murid ini. Bertolak kalian ke tempat yang lebih dalam. Karena apa? Karena justru disitulah nanti akan terjadi pelipat ganda. Justru disitulah nanti kalian akan memperoleh hasil yang lebih besar lagi. Dan itu terjadi sesuai dengan apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan di situ Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai kotor. Haleluya. Tuhan katakan, berilah maka kamu akan diberi. Puji Tuhan. Haleluya. Mau memberi. Haleluya. Mau terjadi pelipat ganda di dalam hidupmu?
Haleluya. Haleluya. Langsung dari masa itu. Memang tadi udah memberi orang. Saya yakin percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita memberi, karena apa? Karena firman Tuhan yang menjadi jaminan. Waktumu beri kepada Tuhan. Jangan ketika kita dikatakan memberi, langsung pikiranmu ke materi. Ya. Anok piano. 2 bulan naik. Lihat maju waktumu ke Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika waktumu, pikiranmu, tenagamu sudah engkau berikan kepada uang, kepada Tuhan, maka dompetmu juga engkau tidak akan susah-susah untuk memberikan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya yang di dalam hidup kita ini kita mau terjadi, kita menghasilkan hasil yang lebih besar dari sebelum-sebelumnya, puji Tuhan. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertolak ke yang lebih dalam lagi. Yang ketiga, suatu kesempatan untuk menyatakan kuasa Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Mengerti maksud saya Bapak Ibu? Terang jatuh solo. Saya semangat ini bercerita. Haleluya. Satu kesempatan bagi murid-murid untuk menyatakan kuasa Tuhan, puji Tuhan. Tapi ketika mereka tidak melakukan itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, justru mereka tidak akan pernah melihat kesempatan di mana waktunya untuk melihat kuasa Tuhan dinyatakan, puji Tuhan. Mereka tidak akan pernah melihat ikan yang mereka dapat yang sampai mengoyakkan jalan mereka tidak akan pernah lihat. Kalau mereka hanya berdiam diri, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka harus melangkah, mereka harus membawa perahu mereka kembali ke tempat yang lebih dalam itu. Dan justru di situ Bapak Ibu kesempatan mereka untuk menyatakan kuasa Tuhan, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Daud dan Goliat sedang bertarung, dia melecehkan bukan saja bangsa Israel, tetapi juga yang menyakitkan hati Daud, Goliat juga melecehkan Allahnya orang Israel. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kedua ini berhadapan, Goliat dan Daud, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, justru disitulah kesempatan daripada Daud untuk menyatakan kuasa Tuhan kepada bangsa Filistin, kuasa Tuhan khususnya kepada Goliat, puji Tuhan. Karena dia mengatakan, engkau datang menghadapi aku dengan tombak dan lembing, tetapi aku datang menghadapi engkau dengan nama Tuhan Israel yang engkau ejek itu. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada sebuah pengalaman yang baru yang mau ditampilkan, yang mau diberikan oleh Yesus kepada para murid. Demikian jugalah kehidupan kita Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Yesus mau kita masuk lebih dalam lagi, puji Tuhan. Yesus mau kita lebih dalam lagi mengenal Dia di dalam kehidupan kita. Jangan puas dengan apa yang sudah engkau raih saat ini. Jangan puas perjalanan kerohanianmu, apa yang engkau sedang alami saat ini. Tetapi katakan kepada Tuhan, Tuhan saya mau masuk lebih lagi. Tuhan mau saya masuk lebih lagi. Ini kesempatannya Tuhan. Tuhan menyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupanku. Haleluya. Mari kita sama-sama berdiri. Renungkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan sedang membawa engkau ke arah yang lebih dalam lagi. Ini waktunya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyerah. Walaupun begitu banyak tantangan yang besar sedang diperhadapkan kepadamu.
Tetapi justru inilah kesempatan bagi kita, bagi Bapak Ibu untuk menyatakan kuasa, untuk menyatakan mukjizatnya terjadi di dalam hidup. Kita berkatakan, ku tahu Tuhan pelihara aku. Amin. Terima kasih. Kami tahu Tuhan yang memelihara kita. Walaupun kami bertolak dengan lebih dalam lagi, kami percaya Tuhan berkata, dan Tuhan sedang dan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih.
kesaksian yang luar biasa, baik yang kami kami percaya bahwa Kau luar biasa di dalam setiap kesaksian kami. Allah kami Bapa di dalam surga, di dalam setiap kesaksian yang sudah diperdengarkan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu, di tengah-tengah hamba-hamba-Mu Tuhan, kesaksian yang sudah diperdengarkan, kami akan melihat, kami akan melihat perkara-perkara ajaib di tengah-tengah kesaksian yang sudah didengarkan, yang sudah diperdengarkan oleh jemaat-Mu, yang sudah diperdengarkan oleh hamba-Mu Bapa di dalam surga. Terima kasih. Terima kasih. Berkati juga Bapak keluarga hamba di tempat ini yang menjauhi pertanyaan kami pada saat ini. Memberkati Bapak kekuatan yang dari Tuhan juga menjadi bagian sehingga dia terus kuat dan kuat Bapak dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Demikian juga hamba Bapak di dalam surga, Ibu Pemberasi dan Ibu Tampungan Bapak di dalam surga. Kami percaya Bapak pengalaman yang baru akan terus Engkau berikan, perkara-perkara yang ajaib akan terus Engkau berjalan Tuhan di dalam kehidupan hamba. Terima kasih Bapak di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga keluarga daripada keluarga sepakat, keluarga besar yang akan bermoral Bapak di dalam surga, keluarga kami. Kami percaya Bapak di dalam surga, perjalanan mereka Tuhan Engkau bentengi, perjalanan mereka Engkau jaga. Kami dorong segala berbahaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau buat perjalanan mereka berhasil dari rumah mereka boleh bertemu dengan keluarga Bapak di dalam surga, dan Engkau kembalikan juga Bapak di dalam surga di tengah-tengah keluarga. Kami tahu sampai saat ini Bapak di dalam surga, keluarga ini Tuhan terus berkumpul Bapak di dalam surga. Di tengah-tengah keluarga mereka Bapak di dalam surga, yang melayani seorang anak Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang membawa Tuhan memberkati keluarga itu. Jangan bawa bendungan daripada ini. Kalau Tuhan Yesus Kristus, Engkau campur, Engkau buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lahirnya Engkau buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ada kuasa, katakan kuasa mengisi satu di tengah-tengah Tuhan. Haleluya Bapak. Berkati suami istri, berkati suami, berkati juga. Terima kasih Bapak. Demikian juga hamba-Mu. Operasi Tuhan kami Bapak di dalam surga. Hari yang lalu, minggu yang lalu, perkara ajaib Engkau tunjukkan kepada hamba-Mu. Engkau selamatkan hamba-Mu. Engkau tolong hamba-Mu Bapak di dalam surga. Dan kami percaya Bapak di dalam surga, Engkau yang terus tolong hamba-Mu, Engkau yang menyempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati otak belakangnya Tuhan, Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tidak terjadi sesuatu hal yang menakutkan, sehingga tidak terjadi sesuatu hal yang mengkhawatirkan Bapak di dalam surga. Kalau ada orang itu otaknya Tuhan yang tidak berfungsi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau fungsikan kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau fungsikan kembali Tuhan. Fungsikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya tiap-tiap orang Bapak di dalam surga ingin Tuhan bawa
ke tempat yang lebih tinggi, ke tempat yang lebih dalam lagi Bapa di dalam surga. Demikian juga saat itu kami berdoa untuk orang tua kami Bapa di dalam surga yang saat ini terbaring di rumah sakit Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Turun atas ibu. Oh puji Tuhan, puji Bapa Bapa dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu Tuhan, tangan-Mu Bapa yang panjang itu, yang penuh dengan kuasa itu Tuhan, dan ulur ya Bapa di dalam surga, dan Engkau cabut Tuhan sakit penyakit daripada puji Bapa Bapa. Terima kasih. Bagai dia Tuhan, kelilingi dia Bapa di dalam surga dengan roh sukacita, dengan roh damai sejahtera ya Bapa di dalam surga. Sehingga Tuhan, oh puji Bapa tetap bersukacita, tetap berpengharapan kepada Bapa di dalam surga. Kami mendorong setiap kuasa-kuasa kegelapan, intervensi kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu pikirannya, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu yang bekerja saat ini, bahkan di tempat di mana dia terbaring, walaupun di ruangan asli, tapi kami percaya ada Tuhan di sana. Ada Tuhan di sana, ada Tuhan di sana sedang bekerja Bapa di dalam surga, memagari ruangan itu Tuhan. Sehingga kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih. Buat rakyat firman Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga firman-Mu itu menjadi kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami. Dan kami datang dan pulang dari tempat ini Bapa, kami menjadi pribadi-pribadi yang berbeda ya Bapa di dalam surga. Kami tidak sama lagi Bapa di dalam surga ketika kami datang dan kami pulang Tuhan. Bawa berkat Bapa di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, di tengah-tengah kehidupan kami pribadi masing-masing. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih. Terpuji dalam nama Tuhan. Dari dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan